Assalamualaikum. Ya deh masuk deh. Assalamualaikum deh Robin. Waalaikumsalam. Tahu gak kenapa Ade dipanggil ke ruangan kakak? Ya tahu. Sebelumnya cerita dulu ya. Kemarin kan kakak pernah masuk ke 9B. Kakak tanya tuh satu-satu ada yang kekerasan apa enggak. Ternyata salah satunya yang Robin yang kekerasan. Dan di antara yang lain mereka bilang kekerasannya karena rindu HP gitu katanya. Nah terus di Robin ini beda. Kenapa dia kekerasan? Kekerasan kak karena gak punya temen. Nah, gitu. Jadi semangat kak tuh dipikir mungkin ini yang cocok tuh di konseling gitu ya deh. Oke, sebelum kakak mulai konseling Ade, ada baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kabarnya ada Robin gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat dari batin ya? Iya. Kerasan gak di pondok? Sedikit. Sedikit kerasan. Kemarin gak kerasannya karena temen, sekarang tetap. Robin bisa cerita gak yang dimaksud gak punya teman tuh gimana? Mungkin bukan gak punya bener-bener gak punya teman, gimana kayak punya teman tapi ya itu dimanfaatin gitu. Misalkan kayak pulang sekolah atau di sekolah atau berangkat sekolah itu kayak di Robin ada teman. Kadang berangkat dulu ya. Kayak istirahat. Udah pulang deh. Lah terus makannya gimana? Kadang gak makan, kadang makannya siang. Kan kalau di pondok itu kan misalnya ada kosan. Jadi terus biasanya kalau makan pagi bisa gak sebelum berangkat sekolah? Gak bisa, tapi keterlambat. Kalau saya makan sebelum sekolah. Lambat, berarti nasinya masih belum ada gitu. Biasanya jam berapa? Jam 9:30. Oh, biasanya jam istirahat. Robin milih gak istirahat karena gak ada teman apa memang maunya di sini? Imamnya di sini soalnya kalau di pondok ya mau ngapain? Oh, makanya setelah duhur gitu ya. Oke, balik ke topik awal. Katanya barusan kan bukan yang dimaksud bukan gak punya teman kak. Cuman ya ada temen tapi dimanfaatin. Jadi sama Robin diambil gimana? Gak enak diambil hati gitu kan jadi. Baik, dalam konseling ini kakak sudah menyiapkan teknik. Tekniknya adalah namanya self talk. Apa tuh kak self talk? Self talk ada dua, negatif sama positif. Nah tadi kan lebih bilang saya gak punya teman kak, saya cuma dimanfaatin kak dan sebagainya. Nah sekarang kakak minta Robin itu nulis deh gak apa-apa. Nulis sesuatu yang Robin merasa tidak enak diamati. Jadi soalnya ini kan penting banget ya untuk mentalnya dia juga belajar di sini karena akan kepulang dari pondok. Ini kakak sudah sediain kertas, tulis ya deh. Sudah nggak? Boleh baca. Di sini kakak baca ya deh. Ada 3 keluh kesahnya dari Robin ya. Ada 3 yang pertama digibahin, datang kalau lagi butuh aja, terus sering ngecek. Oh ya. Nah kakak minta sekarang
dari self talk yang negatif ini, yang pertama digibahin, datang kalau lagi butuh aja, sering ngejek, kakak minta dirubah jadi positif. Yang awalnya saya digibahin jadi saya tidak digibahin. Terus saya datang, teman saya datang saat saya butuh, gitu. Saat saya butuh dia ada, terus dia butuh saya juga ada. Sering ngecek, ada juga rubah dengan positif, bisa kan? Ini di bawahnya juga bisa. Terus di bawah. Sudah. Baca ya dia. Tidak digibahin, teman Robin selalu ada, gak pernah diejek. Oke. Nah, cara obat untuk apa? Untuk meredahin ya di kesakit hatian kita. Sakit hati itu kan kalau digibahin, apalagi kita dengar. Terus kalau ambil sebetulnya juga kan kita sakit hati. Sering ngejek, misalkan kayak apa deh kalau sering ngejek. Waktu saya kadang ambil apa gitu ke kamar, ya tiba-tiba dia jaga dipanggil pakai sebutan hewan atau yang semacamnya. Iya. Iya. Ini nih. Ini bisa dibilang solusi, bisa dibilang motivasi. Jika kita waktu ketidaknyamanan di dalam ruangan atau di dalam satu tempat, kata-katanya tuh singkat pada jelas. Apa Kak? Jangan larut dalam kesedihan. Misalkan nih, Robin sedih banget di dalam kelas, wes dah keluar kelas, keluar pintu, Robin senyum aja. Di dalam ada sakit, ya Allah ada sakitnya, dibilang gitu lah. Keluar kelas, adik ketemu sama orang lain, hei, mau kemana? Mau pulang? Oh iya, sama saya. Atau kalau kayak gitu, ya beli-beli kemana? Pokok jangan apa? Jangan larut dalam kesedihan. Jadi kayak di pondok sering kan dipanggil hewan apa aja. Kakak juga tahu kok. Kalau anak-anak biasanya di pondok tuh ada julukan kan. Kadang bapaknya dipanggil, ya. Terus hewan apa aja pokok apa ini? Seenaknya bilangnya ini. Ya kayak gitu. Karena dia sudah tahu kalau kayak gitu sakit hati. Jadi ini juga pelajaran lebih. Jangan kayak gitu. Ya. Jangan kayak gitu ya deh. Kehidupan itu kan katanya seperti roda. Ya berarti sekarang dia Robin sama ada di bawah. Nabi Musa aja pernah dengar gak? Daunnya apa sih? Nabi Musa bilang ini, saya bahagia saat saya sedih. Saya sedih saat saya bahagia. Kenapa? Kalau sudah bahagia, berarti Nabi Musa tuh merasa kalau berarti ntar lagi saya akan sedih. Besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan. Nah kalau waktu itu Nabi Musa keadaan sedih, Nabi Musa tuh senang banget. Kenapa? Karena akan merasakan kebahagiaan. Paham deh? Ya, cukup ya. Konseling hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada. Terima kasih ya dia sudah datang ke ruangan kakak. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Ya, saya silakan masuk kelas. Terima kasih.